Model pembelajaran Discovery Learning mempunyai sintaks atau langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah pendahuluan, langkah kedua stimulus, langkah ketiga identifikasi masalah, langkah keempat pengumpulan data, langkah kelima pembuktian, langkah keenam menarik kesimpulan, dan yang ketujuh refleksi dan konfirmasi. Adapun penilaian yang digunakan mencakup 3 ranah. Yang pertama sikap. Teknik yang digunakan observasi, bentuk penilaian, lembar penilaian. Penilaian yang kedua adalah ranah pengetahuan dengan menggunakan teknik tes tulis dan bentuk uraian. Penilaian yang ketiga, keterampilan menggunakan teknik performance dan bentuk praktik dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Sudah dimulai. Baik, saya absen dulu kehadirannya. Tazkiyah kami Warda. Iya. Muhammad Tiga Ibrahim Mustafa. Baik, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini itu yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa dapat merumuskan hubungan gaya, kecepatan, dan masa. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyimpulkan masalah berkaitan dengan buku Newton 2. Tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menerapkan buku Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, pernahkah kalian memindahkan atau mendorong sebuah meja? Pernah, Bu. Mengapa ketika meja itu didorong akan lebih cepat dengan 2 orang daripada 1 orang? Karena ada 5 orang, jadi tenaga untuk menyiapkan meja lebih bisa mempunyai meja lebih cepat diangkat. Benar sekali. Gaya yang diberikan oleh 2 orang itu lebih besar daripada yang dilakukan oleh 1 orang. Gaya itu mempengaruhi percepatan benda. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat pula, semakin besar pula percepatan yang dialami benda. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan anak-anak menyimak video yang ada di proyektor terlebih dahulu. Baik, Bu. Nah, misalkan pada awalnya dengan gaya sebesar F, balok bergerak dengan percepatan A. Lalu ketika gaya meningkat 2F, maka balok bergerak dengan percepatan 2A juga. Lalu ketika gaya meningkat 3F, maka percepatan balok itu 3A. Sehingga dapat dikatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda berbanding lurus dengan percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana jika kalau tersebut ditambah bisa menjadi 2 kala atau Bagus sekali pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari Rio, kita akan menonton video kedua dari proyektor. Nah, ketika masa balok adalah F dengan gaya sebesar F, balok bergerak dengan percepatan A. Ketika masa balok meningkat menjadi 2F dengan gaya yang sama yaitu F, percepatan balok menjadi setengah A. Ketika masa balok meningkat menjadi 3M dengan gaya yang sama yaitu F, percepatan balok adalah sepertiga A. Dari sini diketahui bahwa percepatan dari objek terbalik dengan masa objek. Dari penjelasan kita tadi, apakah yang ada yang diberikan? Sebenarnya belum, Bu. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, sekarang berkumpul pada kelompok masing-masing yang telah saya bagi kemarin. Dengan sistem satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Sebelum berkumpul dengan kelompoknya, saya akan memberikan LKS terlebih dahulu untuk percobaan nanti.
Jika sudah, silakan kalian catat hasil percobaan kalian tadi di tabel analisis data yang telah ada di LKS. Dan jika sudah, kalian isi hasil percobaan kalian tadi di tabel yang ada di LKS tersebut. Baik, Baik, Bu. Bu. I need a cha-cha beat, boy. Gue bisa bertanya, Iya. mengapa dalam hukum Newton 2 itu adalah hubungan antara gaya, massa, dan kecepatan? Mengapa tidak gaya, massa, dan kecepatan? Apa perbedaan kecepatan dan percepatan sebenarnya? Bagus sekali pertanyaannya. Dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi, kita membahas tentang percepatan. Apa itu percepatan? Contohnya, ini kan ada sebuah balok. Jika balok ini mendapatkan sebuah gaya, panjang waktu balok berjalan itu akan berubah. Percepatan itu adalah ketika perubahan kecepatan ini dari lambat lama-lama nanti akan menjadi cepat karena mendapatkan suatu gaya. Itu adalah percepatan. Bagaimana kalau sudah paham? Sudah, Bu. Bagaimana anak-anak apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, coba sekarang Rio sebutkan contoh dari penerapan hukum Newton dan bebas sehari-hari. Itu Bu, ketika menjalankan bapak bakso. Bagus, ada contoh lain, Tasya? Ketika kita membawa kereta dorong dengan massa di atasnya. Benar sekali, semua yang kalian sudah tadi sudah benar. Bu, bertanya, apakah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum Newton 2 itu hanya ketika mendorong gerobak atau membawa kereta dorong saja, Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Contoh lain itu misalnya ketika kita melempar bola secara vertikal ke arah atas, itu merupakan penerapan dari hukum Newton 2. Jadi awalnya itu batu yang dilempar ke atas akan melaju konstan, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya akan turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Dari penjelasan tadi, apakah masih ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Nah, karena kalian sudah paham mengenai hubungan gaya, massa, dan percepatan serta penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari, silakan kalian berdiskusi selama 5 menit tentang data percobaan yang telah kalian peroleh. Karena setelah ini saya akan memberikan 2 soal untuk kalian kerjakan. Baik, Bu. Baik, karena waktu berdiskusi telah selesai, silakan kalian kerjakan soal yang ada di proyektor menggunakan rumus F atau gaya sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Saya beri waktu selama 5 menit. Baik, Bu. Karena waktu mengerjakan sudah selesai, silakan Rio maju untuk mengerjakan soal nomor 1. Baik, Bu. Benar sekali, pekerjaan Rio sudah benar. Sekarang silakan Taskia maju untuk mengerjakan nomor 2. Jadi begini, gaya yang ke kanan itu dikurangi dengan jumlah gaya yang ke kiri. Jadinya 210 kita kurangi dengan jumlah gaya yang ke kiri. 5 ditambah 55. 210 dikurangi dengan 60. Iya maaf, 150. Berdasarkan rumus ini F
sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Oleh itu, untuk mencari kecepatan, gaya dibagi dengan massa. Jadi gayanya sudah kita ketahui 100, sudah ditemukan jawaban 150, dan di soal diketahui bahwa massanya itu 15 kg. Ditemukan kecepatan 10 meter per jam. Bagaimana, apakah masih ada yang ditemukan dengan penjelasan saya tadi? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Dan jika sudah selesai menjawab CKS, mengerjakan soal dan melakukan percobaan, silakan kelompok 1 maju untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami. Yang pertama yakni pertanyaan diskusi nomor 1. Apa yang mempengaruhi perbedaan besar percepatan pada percobaan 2 dan 3? Dari percobaan dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi perbedaan besar percepatan dan percobaan 2 dan 3 adalah gaya yang menarik kereta, beban yang ada di atas kereta. Akan jadikan Kemudian pertanyaan diskusi nomor 2 yaitu bagaimana hubungan antara gaya, berat beban yang digantung dengan percepatan sistem berdasarkan percobaan 2 dan 3. Jadi, rumus gaya pada hukum 2 beban adalah F sama dengan M kali A. Sehingga hubungan gaya dengan percepatan yaitu beban lurus juga beban lurus dengan massa benda. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan diskusi nomor 3. Apa yang mempengaruhi besar percepatan sistem pada percobaan 1 dan 2? Jadi pada percobaan ketiga, massa kereta ditambahkan dengan satu buah batu di atasnya, sehingga yang membedakan yaitu besar massa kereta yang ditarik. Kemudian, diskusi yang keempat, bagaimana hubungan antara massa total yaitu massa kereta ditambah massa beban dengan kecepatan kereta berdasarkan percobaan 1 dan 2. Jadi, rumus gaya pada hukum yang 2 adalah F sama dengan M kali A. Massa total yaitu massa kereta ditambah massa beban itu berbanding terbalik dengan kecepatan F sama dengan 1 per A. Jadi semakin besar massa maka semakin kecil percepatan. Berlaku sebaliknya, semakin besar percepatan semakin kecil pula massa yang dibutuhkan. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Dari percobaan ini dilakukan apa hubungan antara gaya, massa, dan percepatan? Hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dapat dituliskan dengan rumus F sama dengan M kali A. Gaya sebanding dengan berat massa dengan percepatan benda. Gaya berbanding lurus dengan percepatan. Massa berbanding terbalik dengan percepatan. Semakin besar massa suatu benda, maka gaya yang dibutuhkan untuk mendorong atau menarik benda tersebut semakin besar. Demikian sebaliknya. Kemudian, pertanyaan diskusi nomor 6 kesimpulan. Nah, kesimpulan dari percobaan yang pertama adalah gaya merupakan penyebab gerak benda. Untuk memindahkan benda yang massa besar, kita melakukan gaya yang besar juga. Jika kita memberikan gaya yang sama pada dua benda yang berbeda massanya, maka benda yang bermassa kecil akan bergerak lebih cepat. Sementara itu, benda yang bermassa besar akan bergerak lebih lambat. Kecepatan benda yang diberikan gaya selalu berubah setiap saat. Dengan kata lain, benda mengalami kecepatan yang sebanding dengan benda yang diberikan. Sehingga hubungan antara gaya, massa, dan kecepatan dapat kita tulis dalam rumus F sama dengan M kali A. Baik, bagus sekali menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali tugas videonya masing-masing. Bagaimana, apakah masih ada yang dibingungkan dari penjelasan kelompok-kelompok yang telah maju tadi? Bu, isi pertanyaan. Iya. Bagaimana jika benda itu mempunyai lakukan gaya berlawanan dengan arah juga benda? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Sebelum itu, saya menawarkan siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari Rio. Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rio, Bu. Ya, silakan. Jadi menurut pemahaman saya, ketika benda memiliki resultan gaya yang searah dengan arah gerak benda, maka benda tersebut akan bercepat. Sebaliknya, jika benda memiliki arah resultan gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda, maka benda tersebut akan berlambat. Begitu, Bu. Baik, bagus sekali penjelasan dari Taskia. Bagaimana Rio? Apakah masih ada yang dibingungkan? Alhamdulillah sudah. Baik, karena semua kelompok sudah masuk ke depan untuk menjelaskan hasil percobaan praktikum, sekarang saya akan mengecek seberapa paham kalian tentang materi hukum Newton 2 dan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Rio menjelaskan apa sih yang disebut dengan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbicara mengenai hubungan antara gaya konstan benda terhadap kecepatan yang timbul pada benda tersebut, serta hubungan antara massa benda terhadap kecepatan yang ada akibat gaya konstan benda. Tepat sekali jawabannya. Sekarang Dokter Taskia sebutkan contoh dari penerapan hukum Newton 2
kedua adalah kehidupan sehari-hari. Kemudian jelaskan. Contoh menerapkan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita punya sebuah mobil mainan, lalu kita menarik mobil mainan itu. Maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kita menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa semakin besar gaya yang diberikan dari benda, maka pergerakan benda juga semakin besar. Tapi ketika di atas mobil mainan itu kita berdepan, pasti kita merasa lebih berat saat menarik mobil mainannya, dan gerakannya juga lebih lambat. Tepat sekali jawaban dari kalian. Baik, karena kalian sudah paham materi hukum Newton 2, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Newton 1 dan 3 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Karena waktu pembelajaran sudah selesai, bukan bertunduk di dalam belajar. Ayo dong semangat belajar. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan pembelajaran bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.